Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ridwan Wahyudi dengan nomor NIM 201190447 akan mempresentasikan teks bahasa Inggris tentang pendidikan. Di sini saya membawakan teks bahasa Inggris dengan judul Values and Values Education in School. Artikel ini atau karya tulis ini salah satu karya dari J. Marx Allsted. Oke, langsung saja untuk paragraf yang pertama. Saya bacakan. Values are central to both the theory of education and the practical activities of school in two ways. First, school and individual teacher within school are a major influence, alongside the family, the media, and the peer group, on the developing values of children and young people, and thus of society at large. Secondly, school reflect and embody the values of society. Indeed, they owe their existence to the fact that society values education and seek to exert influence and the pattern of its own future development of education. However, the values of society are not a uniform and unchanging as this suggests. Many groups within society have a legitimate claim to a stake in the educational process. Parent, employer, political circle, communicators, leader of industry, and taxpayer, as well as teachers and children themselves. And within each of this group there is a wide diversity of political, social, economic, religious, ideological, and cultural values. The expectation of interested parties are thus often in conflict, and schools sometimes become the battleground where groups with different value priorities vie for influence and domination. Ya, artinya untuk paragraf pertama, yaitu nilai merupakan inti dari teori pendidikan dan praktik sekolah dalam dua cara. Pertama, sekolah dan guru individu di dalam sekolah merupakan pengaruh besar bersama keluarga, media, dan kelompok sebaya pada nilai-nilai yang berkembang dari anak-anak dan remaja, dan dengan demikian masyarakat pada umumnya. Kedua, sekolah mencerminkan dan mewujudkan nilai-nilai masyarakat. Memang mereka berutang keberadaan mereka pada fakta bahwa masyarakat menghargai pendidikan dan berusaha untuk memberikan pengaruh pada pola perkembangan masa depan mereka sendiri melalui pendidikan. Namun nilai-nilai masyarakat tidak seragam atau tidak berubah seperti yang ditunjukkan. Banyak kelompok dalam masyarakat memiliki klaim yang sah atas kepentingan dalam proses pendidikan. Orang tua, pengusaha, politisi, komunitas lokal, pemimpin industri, dan pembayar pajak, serta guru dan anak-anak itu sendiri. Nilai-nilai politik, sosial, ekonomi, agama, ideologi, dan budaya harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan demikian sering bertentangan, dan sekolah terkadang menjadi medan pertempuran di mana kelompok-kelompok dengan prioritas nilai yang berbeda bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan dominasi. Lanjut ke paragraf yang kedua. The part school play in the teaching of value and the part value play in the organization of school are closely connected. The values of school are apparent in the organization, curriculum, and the discipline procedure, as well as in the relation between teacher and pupil. Values are reflected in what teacher choose a permit of anchor in the classroom and in the way they respond to children contribution to learning, and children learn follows from such response. Even the setting argument in a classroom convey certain value. When teacher instead of precision and encourage in children work or praise their
use of imagination or cancer racist or sexist language, or encourage them to show initiative or respond with interest, patience or frustration to their idea. Children are being introduced to value and value-laden issue. Untuk arti paragraf kedua, yakni peran sekolah dalam pengajaran nilai-nilai dan peran nilai-nilai dalam organisasi sekolah terkait erat. Nilai-nilai sekolah terlihat jelas dalam organisasi, kurikulum, dan prosedur disiplin serta dalam hubungan antara guru dan murid. Nilai-nilai tercermin dalam apa yang dipilih guru untuk diizinkan atau didorong di dalam kelas dan dalam cara mereka menanggapi kontribusi anak-anak untuk belajar. Dan anak-anak mempelajari nilai-nilai dari tanggapan semacam itu. Bahkan pengaturan tempat duduk di kelas menyampaikan nilai-nilai tertentu juga. Ketika guru menuntut ketepatan dan akurasi dalam pekerjaan anak-anak, atau memuji penggunaan imajinasi mereka, atau mengecam bahasa rasis atau seksis, atau mendorong mereka untuk menunjukkan inisiatif atau menanggapi dengan minat, kesabaran, atau frustasi terhadap ide-ide mereka, anak-anak sedang diperkenalkan dengan nilai-nilai dan masalah tentang nilai. Selanjutnya untuk paragraf yang terakhir, yang ketiga, frequently the values of the school are not fully expressed or articulated. This may be simply because these values are hard to analyze, since these are deeply embedded in teacher, taken for granted for few, or because teacher and often not well prepared in their initial training for reflection of value, or actually because teachers have to make so many day-to-day decisions at a classroom level that they tend to rely on what may be determined moral insights, even where a school has product a value statement. This is not the end of the matter. For example, if a policy statement say all pupils are entitled to be treated with respect based off, there needs to be such understanding of what is meant by being treated with respect. In addition, there is likely to be a considerable difference between the value school are left within the domain of the hidden curriculum, where there is no systematic division of value and value issue in the classroom. Children may be more likely to develop value haphazardly, and indeed it is not uncommon for the values which pupils develop in school to be different from those the school intend. Partly this may be reflection of the critical perspective to school seek to develop the curriculum, and partly it may result from a lack of congruence and coherence in value implementation. Untuk arti yang paragraf ketiga, ya, seringkali nilai-nilai sekolah tidak sepenuhnya dieksplorasi atau diartikulasikan. Ini mungkin hanya karena nilai-nilai itu sulit untuk dianalisis, karena nilai-nilai itu tertanam dalam pandangan dunia yang diterima begitu saja oleh guru, atau karena guru sering tidak siap dalam pelatihan awal mereka untuk refleksi nilai-nilai, atau karena guru harus membuat begitu banyak keputusan sehari-hari di tingkat kelas sehingga mereka cenderung mengandalkan apa yang disebut naluri moral. Bahkan di mana sekolah telah menghasilkan pernyataan nilai, ini bukanlah akhir dari masalah. Misalnya jika pernyataan kebijakan mengatakan semua murid berhak diperlakukan dengan hormat oleh staf, perlu ada pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan diperlakukan dengan hormat. Selain itu, ada kemungkinan ada perbedaan yang cukup besar antara nilai-nilai sekolah bagaimanapun yang tersisa dalam domain kurikulum tersembunyi. Jika tidak ada diskusi sistematis tentang nilai-nilai dan isu-isu nilai di kelas, anak-anak mungkin mengembangkan nilai-nilai secara sembarangan, dan memang tidak jarang nilai-nilai yang dikembangkan siswa di sekolah berbeda dari yang dimaksudkan sekolah atau sesuai dengan maksud tujuan sekolah. Sebagian ini mungkin merupakan cerminan dari perspektif kritis yang ingin dikembangkan sekolah melalui kurikulum, dan sebagian lagi mungkin disebabkan oleh kurangnya kesesuaian
dan koherensi dalam implementasi nilai. Selanjutnya ini ada ide pokok tiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya yaitu value are central to both the theory of education and the practical. Nilai merupakan inti dari teori pendidikan dan praktek sekolah. Kemudian untuk ide pokok paragraf kedua, yakni the part school play in the teaching of value and the part value play in the organization of school are closely connected. Peran sekolah dalam pengajaran nilai-nilai dan peran nilai dalam organisasi sekolah terkait erat. Kemudian untuk ide pokok paragraf yang ketiga, frequently the value of the school are not fully explored or articulate. Ya, artinya ini seringkali nilai-nilai sekolah tidak sepenuhnya dieksplorasi atau diartikulasikan. Itu untuk ide pokok dari ketiga paragraf tersebut. Kemudian tujuan dari tulisan ini yakni bahwa artikel tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait pendidikan nilai dan nilai-nilai yang ada di sekolah ataupun di dalam dunia pendidikan, serta pentingnya penanaman nilai-nilai pendidikan tadi kepada anak-anak. Kesimpulannya, bahwa nilai merupakan inti dari teori pendidikan dan praktik sekolah dalam dua cara. Yang pertama, sekolah, guru, keluarga, media, teman sebaya, dan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam penanaman nilai-nilai pada diri anak-anak dan remaja. Kemudian yang kedua, sekolah mencerminkan dan mewujudkan nilai-nilai pada masyarakat. Peran sekolah dalam pengajaran nilai-nilai dan peran nilai-nilai dalam organisasi sekolah terkait sangat erat. Nilai-nilai sekolah terlihat jelas dalam organisasi, kurikulum, dan prosedur disiplin, serta dalam hubungan antara guru dan murid. Nilai-nilai tercermin dalam apa yang dipilih guru untuk diizinkan atau didorong di dalam kelas dan dalam cara mereka menanggapi kontribusi anak-anak untuk belajar dan anak-anak mempelajari nilai-nilai tersebut. Saran melihat dari teks di atas bahwa peran sekolah, guru, keluarga, masyarakat, media terhadap penanaman nilai-nilai kepada anak itu sangatlah besar. Jadi dalam mewujudkan karakter yang baik pada anak-anak, semua elemen yang termasuk tadi harus benar-benar serius dalam melaksanakan pendidikan, sehingga penanaman nilai-nilai pada anak-anak dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Mungkin itu dari presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.